Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang mugi-mugi senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Di kesempatan Jumat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat yang banyak. Kita patut bersyukur atas nikmat-nikmat yang ada. Kata para ulama, bersyukur kita wujudkan dengan 3 hal, yaitu mengakui nikmat yang ada dalam hati, lalu kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah, dan juga kita memanfaatkan nikmat-nikmat yang ada untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah perintahkan kepada kita untuk terus memperbaiki ketakwaan kita untuk mewujudkan rasa syukur kita tadi. Dan mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur dan kita ditambahkan dengan nikmat-nikmat yang lainnya pula. Selawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat, para tabi'in, serta para ulama yang berada di atas sunnah Nabi SAW. Dan juga kita berdoa pada Allah, mungkin-mungkin kita termasuk pengikut Nabi SAW yang setia, mengikuti beliau dengan baik, dan mudah-mudahan kita mendapatkan kenikmatan-kenikmatan di akhirat karena berusaha untuk mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Salah satu ayat yang singkat namun punya cakupan yang luas, yaitu yang disebutkan dalam surat Al-Kautsar. Allah berfirman, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allah berfirman, sesungguhnya kami menganugerahkan kepadamu wahai Nabi Al-Kautsar, kenikmatan yang banyak. Bisa juga dimaknakan, kami anugerahkan kepada engkau wahai Nabi Muhammad telaga Al-Kautsar di akhirat kelak. Fasholli li rabbika wanhar, maka kerjakanlah salat, kemudian lakukanlah penyembelihan. Tegakkanlah salat, fasholli li rabbika wanhar, kemudian lakukanlah penyembelihan. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya yang membencimu dialah itu yang terputus. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam ayat yang mulia ini, yang pertama kita bisa ambil pelajaran bahwasanya Nabi SAW diberikan karunia yang besar. Di antara karunia yang besar yang diberikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, nantinya pada hari kiamat, khusus bagi Nabi SAW punya telaga yang istimewa dibandingkan dengan telaga para nabi yang lainnya, yang meminumnya, orang akan meminumnya sangat-sangat puas ketika menikmatinya. Telaga tersebut dinamakan dengan telaga Al-Kautsar, ngalir darinya sungai Al-Kautsar.
Dan orang-orang ketika itu tidak mengantri untuk meminumnya, dan siapa saja yang minumnya nantinya akan mendapatkan kenikmatan, tidak lagi merasakan rasa haus setelah itu. Ini kenikmatan yang luar biasa ketika kaum muslimin bisa menikmati telaga Al-Kautsar di hari kiamat kelak. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyebutkan bahwa telaga ini hanya bisa diminum oleh orang yang mengikuti petunjuk Nabi SAW, benar-benar mengikuti petunjuk Nabi. Artinya siapa yang tidak mengikuti petunjuk beliau, tidak menjadikan sunnah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai petunjuk, ingin mencari jalan sendiri, ingin mencari metode sendiri dalam beragama, ingin membuat ibadah-ibadah sendiri atau berkeyakinan, akidah dengan pemahaman sendiri tanpa merujuk kepada Al-Quran, tanpa merujuk pada sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan sulit meminum dari telaga ini, yaitu dari telaga Al-Kautsar. Kemudian selanjutnya dalam ayat yang kedua Allah perintahkan fasholli li rabbika wanhar, salatlah dan lakukanlah penyembelihan. Apa yang dimaksudkan dengan ayat ini para jamaah sekalian? Para ulama di antara tafsiran dari ayat ini mereka terangkan, lakukanlah salat Idul Adha dan lakukanlah penyembelihan. Lakukanlah salat Idul Adha dan lakukanlah penyembelihan kurban. Maka kalau kita mengambil penafsiran seperti yang kami sebutkan tadi, maka ini menunjukkan ada perintah yang pertama, kita diperintahkan untuk keluar melakukan salat Idul Adha. Kemudian yang kedua ada perintah bagi yang punya kemampuan untuk melakukan kurban, untuk melakukan ibadah kurban. Yang pertama salat Idul Adha, para ulama sepakat menyatakan bahwasanya salat Idul Adha ini adalah salat yang dilakukan dengan 2 rakaat. Ketika nantinya bertepatan dengan hari Jumat, maka berarti salat Idul Adha termasuk salat Id. Kemudian sholat Jumat juga termasuk sholat Id setiap pekannya. Dan disebutkan dalam hadis Ibnu Az-Zubair dan juga beberapa riwayat yang lainnya, boleh ada yang memilih untuk melakukan antara sholat Id, yaitu sholat Idul Adha tadi dengan sholat Jumat. Ibnu Az-Zubair ketika di hari Jumatnya itu bertepatan dengan Idul Adha atau Idul Fitri dengan sholat Id, ia katakan ketika itu ada yang mengajaknya untuk sholat ke masjid. Lantas Ibnu Az-Zubair tidak keluar-keluar. Kemudian Ibnu Az-Zubair melakukan sholat sendirian di rumah. Dia tidak berangkat untuk sholat Jumat karena pagi harinya dia sudah melaksanakan sholat Id. Maka ketika itu ada yang berkomentar kepada Ibnu Abbas, "Wahai Ibnu Abbas, ini Ibnu Az-Zubair, dia kok malah melakukan sholat sendirian di rumah, padahal ini adalah waktunya sholat Jumat." Maka ketika itu Nabi SAW, Ibnu Abbas itu menyatakan ashaba sunnah. Apa yang dilakukan oleh Ibnu Zubair, dia telah menjalankan sunnah Nabi SAW. Maka ketika sholat Id itu bertepatan dengan sholat Jumat, Idul Fitri maupun Idul Adha bertepatan dengan hari Jumat, maka boleh memilih antara sholat Id tadi, yaitu di pagi hari, dengan sholat Jumat. Namun siapa yang tidak memilih sholat Jumat, maka harus mengganti dengan sholat zuhur 4 rakaat. Dan kata para ulama lagi selanjutnya, untuk pelaksanaan sholat Jumat tetap dilaksanakan di masjid-masjid. Tidak boleh sholat Jumat diliburkan. Dikarenakan ada yang butuh untuk mampir sholat Jumat, dan ada juga dari para jamaah barangkali yang pagi harinya tidak melaksanakan sholat Id bisa tetap melaksanakan sholat Jumat. Kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perintah kedua dalam ayat ini yaitu perintah untuk melakukan penyembelihan, yaitu penyembelihan kurban. Kurban berasal dari kata mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mendekatkan diri pada Allah dengan melakukan penyembelihan. Penyembelihan hewan yang dipilih, hewan yang tertentu, dan waktunya juga adalah waktu yang tertentu, dan dilakukan dengan cara-cara tertentu, dan hewan-hewannya yang dipilih adalah hewan-hewan yang memenuhi syarat-syarat yang tidak memiliki cacat. Yang pertama tentang masalah hewan kurban tadi, maka yang dijadikan hewan kurban, sepakat para ulama yang dijadikan hewan kurban itu adalah unta, kemudian sapi, kemudian kambing. Unta bisa urunan 10 atau 7 orang untuk patungan.
Karena sebagian ulama berpendapat 10, sebagian ulama berpendapat 7. Kemudian untuk sapi maka dijadikan urunan untuk 7 orang. 1/7, 1/7, 7 orang terkumpul maka akhirnya mendapatkan 1 sapi. Kemudian untuk kambing ini hanya boleh urunan 1 orang saja. 1 orang yang punya biaya, bukan 1 sekolah, bukan 1 rombongan, bukan 1 dusun, bukan 1 desa. Namun kambing hanya dibolehkan untuk 1 orang yang urunan ketika itu. Sehingga kalau di sekolah ada yang menyumbang 10.000 terkumpul harga 1 ekor kambing, ini bukan berkurban namun belajar untuk berkurban, karena berkurban harus memenuhi syarat-syaratnya yang ada. Setelah itu hewan kurban yang dipilih adalah hewan-hewan yang baik, yang berkualitas bagus, yang terbaik yang dipilih. Karena ini namanya sedekah, kita menyerahkan sesuatu yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala, ikhlas lillahi taala. Maka biasa yang dipilih oleh Nabi SAW, hewannya itu berwarna putih, dan di bagian perutnya itu ada tanda berwarna hitam, bagian matanya itu ada juga tanda berwarna hitam. Itu yang biasa dipilih oleh Nabi SAW. Tanduknya itu sempurna, dan beliau memilih yang tidak punya cacat sama sekali. Ada cacat yang tidak boleh ada pada hewan kurban, yaitu ketika hewan kurban tersebut cacatnya, matanya buta sebelah, yang jelas butanya. Hewan tersebut pincang, yang jelas pincangnya. Hewan tersebut sakit, yang jelas sakitnya. Atau hewan tersebut sangat-sangat kurus, yang tidak ada sumsum tulang sama sekali. Maka yang disebutkan tadi, ini adalah cacat yang membatalkan kurban. Tidak boleh kurban ada cacat-cacat 4 hal tadi yang telah disebutkan. Kemudian ada cacat yang hukumnya makruh, seperti tanduknya patah atau tanduknya retak. Seperti telinganya itu terpotong menurut sebagian ulama. Seperti juga bagi sebagian hewan itu ada yang biji pelirnya hanya 1 saja, atau kita sebut dengan sanglir. Maka hewan seperti ini makruh untuk dijadikan kurban, namun tetap sah ketika dipilih menjadi hewan kurban. Namun kalau ada yang lain itu lebih baik. Dan boleh memilih hewan jantan sebagai kurban, dan juga boleh memilih hewan betina juga sebagai kurban. Tidak ada masalah juga dengan hewan betina, namun hewan jantan itu lebih afdol. Hewan jantan itu lebih afdol. Maka ketika seorang yang kaya yang berkemampuan membeli hewan kurban tadi, maka perlu dipahami Bapak para jamaah sekalian, ketika seorang itu berkurban itu lebih utama daripada sedekah yang nilainya sama dengan nilai kurban. Kata Ibnu Qayyim, ketika seorang itu berkurban tetap lebih utama daripada sedekah dengan nilai yang sama. Misalnya, ada orang yang punya uang 2 juta rupiah, dia ingin nyumbang untuk masjid. Namun ketika itu bertepatan dengan Idul Adha, dia ingin berkurban ataukah memilih menyumbang untuk masjid, maka yang lebih afdol, kata Ibnu Qayyim, memilih untuk berkurban. Karena ini masalahnya berkaitan dengan waktu. Maka ada yang punya kemampuan, jangan sia-siakan untuk mengikuti kurban. Apalagi menurut sebagian ulama, walaupun hukumnya sunnah, mereka tetap anjurkan untuk tetap berkurban, bahkan diulang setiap tahun. Dan ingat, yang namanya orang yang berkurban berarti dia bersedekah dengan hartanya, berinfak dengan hartanya. Kata Nabi SAW, ma naqasat shadaqatun min mal. Yang namanya sedekah itu tidak mengurangi harta. Kata Imam Nawawi, malah hartanya akan senantiasa diberkahi. Maka yang punya kemampuan, jangan pelit-pelit hitung-hitung harta untuk berkurban. Punya kemampuan, marilah untuk berkurban. Kemudian ketika saat proses penyembelihan, waktu yang dipilih setelah selesai sholat Id, hewan kurban itu disembelih. Kemudian berakhir nantinya pada hari tasyrik, hari ke-13 dari bulan besar atau bulan Dzulhijjah, maka itu waktu terakhir untuk penyembelihan. Sebelum tenggelamnya matahari, proses penyembelihan kalau bisa sudah selesai. Bahkan hari-hari sebelumnya itu lebih baik, biar waktunya tidak terlalu mepet dengan hari terakhir. Karena Nabi SAW itu mengatakan, kullu ayyamit tasyrik dzabuhun. Semua hari-hari tasyrik itu adalah hari penyembelihan. Jadi hari 11, ke-12, 13 saking bulan besar, yaitu dari bulan Dzulhijjah, boleh digunakan untuk waktu penyembelihan. Nah, ketika menyembelih, hendaklah memilih jagal yang memenuhi syarat. Yang dipilih adalah seorang muslim. Yang seorang muslim ini yang menunaikan sholat. Orang yang tidak menunaikan sholat, sebagian ulama mengatakan dia itu kafir. Kalau kafir, penyembelihannya tidak sah.
Maka cari tukang jagal yang bukan pintar memotong saja, namun benar-benar memperhatikan sholat, agar penyembelihan kita itu berkah, agar penyembelihan kita itu jadi sah. Ya, maka dipilihlah seorang muslim. Setelah dipilih oleh seorang muslim, dia tahu aturan-aturan berkurban seperti apa. Pisaunya dia tajamkan, kemudian dipilih jangan yang tumpul, yang kalau bisa dipilih yang sekali asah, sekali memotong hewan, ya, kemudian urat-uratnya langsung terputus, tidak ditarik berulang kali. Karena kita diperintahkan untuk berbuat baik pada hewan ketika melakukan penyembelihan. Kata Nabi SAW, wa iza zabahtum fa asinu dzibha. Jika kalian itu mau menyembelih, perbaguslah cara untuk menyembelih. Kemudian Nabi SAW mengatakan, hendaklah kalian senangkan dulu hewan yang ada, wal yurih dzabihatahu, senangkan dulu hewan yang mau disembelih, kemudian pisaunya tadi ditajamkan sebelum menyembelih. Maka dipilih benda yang tajam yang digunakan untuk menyembelih. Kemudian disembelih nantinya, karena ini adalah hewan, kita dipersyaratkan ketika menyembelih membaca bismillah. Kemudian karena ini berkaitan dengan Idul Adha, ditambahkan setelah bismillah ucapan Allahu Akbar. Kemudian sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, setelah mengucapkan bismillah wallahu akbar, ucapkan lagi doa. Lengkapnya yang dicontohkan oleh para ulama, bismillah wallahu akbar, Allahumma taqabbal min, nama sahibul kurban disebutkan. Bismillah wallahu akbar, Allahumma taqabbal min, nama sahibul kurban disebutkan. Namanya Muhammad, Allahumma taqabbal min Muhammad. Maka nantinya sahibul kurban masuk dalam pahala, lalu keluarganya masuk juga dalam pahala. Walaupun keluarganya satu persatu tidak ikut berkurban. Kalau itu satu rumah, satu dapur, maka semuanya akan masuk dalam pahala, termasuk juga orang tuanya. Bahkan para ulama katakan termasuk juga yang telah meninggal dunia. Bahkan Imam Syaukani katakan termasuk walaupun jumlah anggota keluarganya itu sampai 100, maka tetap termasuk dalam pahala kurban. Kemudian setelah itu hewan disembelih, pastikan dulu mati, benar-benar mati, baru boleh dipotong urat-urat yang lainnya, baru boleh dipotong kakinya, baru boleh dipotong kepalanya sempurna, kemudian baru boleh dikuliti. Ketika setelah proses ini selesai, daging-dagingnya dikumpulkan, maka ada aturan lagi berikutnya. Para ulama itu sebutkan ada dua hal yang tidak boleh dilakukan ketika ingin memanfaatkan hasil kurban. Yang pertama, hasil kurban bagian apapun tidak boleh diperjualbelikan. Imam Syafi'i mengatakan tidak boleh menjual daging kurban. Kemudian Imam Ahmad juga pernah ditanya, bolehkah menjual kulit kurban? Beliau katakan tidak boleh. Para ulama Syafi'iyah juga mengatakan kulit kurban tidak boleh dijual. Dan mereka berdalil dengan hadis riwayat Imam Malik. Nabi SAW itu bersabda, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu. Siapa yang jual kulit hasil penyembelihan kurban, maka kurbannya jadi tidak dianggap. Kurbannya jadi tidak dianggap. Ini sudah jadi aturan. Jadi aturan baku dan tidak boleh diutak-atik apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Tidak bisa kita pakai perasaan, saya mau jual lagi biar dapatkan daging lagi. Tidak bisa. Ada proses jual beli. Tidak bisa juga, ini untuk infak masjid. Kurban bukan tujuannya untuk infak masjid. Kemudian, saya tujuannya ini biar untuk uangnya, hasilnya untuk pembangunan masjid. Tidak ada juga aturannya dalam kurban dibolehkan untuk pembangunan masjid. Kurban itu diambil oleh sahibul kurban sebagian, diambil juga oleh orang miskin, diambil juga oleh orang-orang kaya yang digunakan sebagai hadiah untuk mereka. Maka sahibul kurban atau panitia kurban tidak boleh menjual bagian kurban apapun. Ini aturan, makanya tadi di awal disebutkan kurban itu sudah ada aturan-aturannya. Tidak seenak hati kita, perasaan kita, atau keinginan semua jamaah, atau keinginan sahibul kurban, kita menjual bagian-bagian kurban yang ada. Kemudian aturan yang kedua, tidak boleh mengupahi tukang jagal dengan hasil kurban. Misalnya ada yang motong sapi, kemudian kita katakan pada tukang jagal ini, Pak, jenengan tidak diberikan upah, namun sebagai upah kepalanya silakan dibawa pulang. Ini berarti mengupahi dengan menggunakan hasil kurban yang ada. Ini sama saja dengan menjual hasil kurban, kemudian hasilnya digunakan untuk mengupahi tukang jagal tadi. Aturannya, Ali bin Abi Thalib menunjukkan
bahwa beliau ambil dari uang sakunya sendiri, ngupahi tukang jagal dengan uang saku sendiri. Namun kalau dia memang berhak untuk mendapatkan bagian dari hasil kurban karena memang miskin tidak mampu, maka selain dia dapatkan hasil tadi, ada upah yang pantas diberikan pada dirinya. Ini secara singkat apa yang disampaikan dalam khutbah Jumat kali ini berkenaan dengan aturan-aturan kurban. Mugi-mugi di antara kita bersemangat untuk berkurban nantinya dan Allah memberikan kepada kita kebaikan yang banyak. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kesimpulannya, dalam surat Al-Kautsar ada dua kandungan, yaitu Nabi SAW diberikan kebaikan yang banyak, nantinya di hari kiamat akan diberikan telaga Al-Kautsar, dan orang-orang beriman yang beriman dengan iman yang benar dan mengikuti petunjuk Nabi SAW akan menikmati telaga Al-Kautsar tadi. Kemudian yang kedua, dalam ayat yang kedua disebutkan perintah untuk melakukan sholat Idul Adha, kemudian perintah juga untuk melakukan kurban bagi yang punya kemampuan. Ini khutbah kali ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan di hari Jumat ini kami ingatkan para jamaah sekalian untuk memperbanyak salawat pada Nabi SAW. Siapa yang perbanyak salawat pada beliau, maka Allah akan membalas salawatnya. 1 kali salawat akan dibalas 10 kali. Dan mudah-mudahan doa-doa kita diperkenankan juga di hari Jumat yang penuh berkah ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bi alaina masaibat dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dzurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadz zulumati ilan nur wa jannibnal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dzurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina nikmatika musnina biha alaik qabilina laha wa atimmaha alaina. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimussalah.